Pembahasan soal listrik nasional ternyata masih belum ada habisnya. Di beberapa video sebelumnya kita sudah berkali-kali membahas soal blackout, mulai dari gangguan listrik yang sempat terjadi di berbagai wilayah, pentingnya keandalan sistem kelistrikan, sampai bagaimana satu gangguan saja bisa langsung melumpuhkan aktivitas masyarakat. Banyak yang mengira setelah lampu kembali menyala, persoalannya otomatis selesai. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Di saat isu listrik mulai mereda, muncul kabar baru yang membuat cerita ini menjadi jauh lebih menarik sekaligus mengundang banyak pertanyaan. Kortas Tipikor Polri sedang menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan dan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap selama periode 2018 hingga 2026. Menurut penyidik, dugaan penyimpangan tersebut diduga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Belum selesai publik mencerna kabar itu, pemerintah justru mengumumkan langkah besar lain, yaitu mempercepat kerja sama ekspor listrik ke Singapura. Seketika media sosial ramai, bukan karena masyarakat anti terhadap kemajuan, bukan juga karena masyarakat menolak investasi. Yang ramai justru rasa heran. Kalau kita perhatikan, persoalan energi sebenarnya bukan sekadar soal listrik menyala atau padam. Energi adalah fondasi ekonomi. Ketika listrik terganggu, yang ikut terganggu bukan hanya rumah tangga. Pabrik kehilangan waktu produksi, pelaku usaha berhenti beroperasi, toko tidak bisa melayani pembayaran digital, gudang pendingin berisiko kehilangan stok makanan, rumah sakit harus mengandalkan cadangan listrik, bahkan sinyal komunikasi pun bisa ikut terdampak apabila gangguannya meluas. Karena itulah sektor energi selalu menjadi sektor yang sangat sensitif. Satu gangguan kecil saja bisa menghasilkan kerugian yang nilainya jauh lebih besar daripada yang terlihat oleh masyarakat. Karena itu, ketika muncul dugaan korupsi dalam rantai pasokan batu bara, wajar kalau publik langsung memberikan perhatian besar, bukan hanya karena angka kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun rupiah, tetapi karena sektor ini menyangkut kebutuhan dasar jutaan orang. Perlu digarisbawahi bahwa perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan. Penyidik masih memeriksa saksi, menghitung kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan, dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak tertentu bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Tetapi di luar proses hukum tersebut, muncul satu pertanyaan yang menurut gue jauh lebih penting. Kalau dugaan penyimpangan seperti ini memang bisa terjadi dalam sektor yang begitu strategis, apakah sistem pengawasannya sudah cukup kuat? Pertanyaan itu semakin keras terdengar ketika masyarakat membaca berita lain. Indonesia sedang mempersiapkan proyek ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan ke Singapura. Dari sisi ekonomi, ini memang terdengar menarik. Investasi masuk, lapangan pekerjaan terbuka, dan Indonesia berpeluang menjadi pemain penting dalam perdagangan energi kawasan. Tidak ada yang salah dengan cita-cita itu. Justru negara yang maju biasanya mampu menjual keunggulan yang mereka miliki. Tetapi masalahnya, masyarakat tidak melihat berita satu persatu. Yang mereka lihat adalah urutannya. Hari ini ada berita dugaan korupsi di sektor energi. Besok muncul berita ekspor listrik. Lalu media sosial dipenuhi komentar satir yang berbunyi, rumah sendiri masih bocor, kenapa sudah sibuk menawarkan air ke tetangga? Kalimat itu memang hanya opini. Tetapi sebuah opini tidak akan muncul begitu saja kalau tidak ada rasa kecewa yang melatar belakanginya. Menurut gue, inilah persoalan yang seringkali luput dibahas. Pemerintah mungkin melihat dua isu tersebut sebagai dua proyek yang berbeda. Dugaan korupsi berkaitan dengan pasokan batu bara untuk pembangkit yang sudah beroperasi, sedangkan ekspor listrik merupakan proyek jangka panjang berbasis pembangkit energi baru yang memang dirancang berbeda. Secara teknis mungkin benar seperti itu. Tetapi masyarakat tidak selalu menilai dari sisi teknis. Yang mereka rasakan adalah pengalaman sehari-hari. Mereka ingin listrik yang andal, pelayanan yang baik, dan kepastian bahwa kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas. Ketika harapan itu bertemu dengan berita mengenai dugaan penyimpangan di sektor energi, rasa percaya pun mulai diuji. Dan ketika kepercayaan mulai berkurang, setiap kebijakan baru akan lebih mudah dipandang dengan rasa curiga daripada rasa optimistis. Mungkin persoalan terbesar yang sedang kita hadapi hari ini bukan soal kekurangan batu bara, bukan juga soal kekurangan pembangkit listrik. Persoalan terbesar justru sesuatu yang tidak bisa diukur dengan megawatt, tidak bisa dihitung dengan ton batu bara, dan tidak bisa dibangun hanya dengan proyek bernilai triliunan rupiah. Persoalan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap sebuah sistem
Karena sehebat apapun sebuah kebijakan diumumkan, kalau masyarakat sudah lebih dulu merasa ada sesuatu yang janggal, maka yang muncul bukan rasa bangga, melainkan tanda tanya. Dan tanda tanya itu semakin besar ketika dua berita yang berbeda arah muncul hampir bersamaan. Yang satu berbicara tentang dugaan penyimpangan dalam sektor energi. Yang satu lagi berbicara tentang ambisi menjadi pengekspor listrik. Secara teknis keduanya mungkin tidak saling berkaitan, tetapi secara psikologis keduanya bertemu di kepala masyarakat dan membentuk satu kesan yang sulit dihilangkan, yaitu mengapa rasanya kita lebih sibuk berbicara tentang masa depan, sementara pekerjaan rumah hari ini masih belum benar-benar selesai. Kalau kita renungkan lebih jauh, sebenarnya masyarakat tidak sedang menolak Indonesia menjadi negara maju. Justru semua orang ingin melihat Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Disinilah menurut gue letak ironi yang sedang dirasakan banyak orang. Bukan karena pemerintah berbicara soal ekspor listrik, tetapi karena waktunya terasa kurang tepat di mata masyarakat. Bayangkan kalau atap rumah kalian sedang bocor ketika hujan turun. Lalu di saat kalian masih sibuk menampung air dengan ember, tetangga datang mendengar kabar bahwa kalian sedang menawarkan jasa memperbaiki atap rumah orang lain. Mungkin saja kalian memang mampu melakukannya. Mungkin saja kedua pekerjaan itu berbeda. Tetapi kesan pertama yang muncul pasti rasa heran. Analogi inilah yang banyak dipakai warganet ketika membahas dua berita tersebut. Bukan analisis teknis, melainkan ungkapan rasa kecewa yang muncul karena mereka berharap persoalan di dalam negeri lebih dulu mendapat perhatian yang nyata. Namun di sisi lain kita juga perlu bersikap adil terhadap fakta. Dugaan korupsi yang sedang diselidiki masih merupakan proses hukum yang belum selesai. Kita tidak boleh terburu-buru menghakimi siapapun sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Begitu juga dengan proyek ekspor listrik, pemerintah menyatakan bahwa listrik yang akan diekspor berasal dari pembangunan kapasitas energi baru terbarukan, bukan mengambil pasokan yang saat ini digunakan masyarakat. Artinya, kalau dilihat dari sisi teknis, persoalannya memang lebih kompleks daripada sekadar kalimat listrik kita dijual ke luar negeri. Tetapi disinilah pelajaran pentingnya. Dalam sebuah kebijakan publik yang dinilai masyarakat bukan hanya isi kebijakannya, melainkan juga cara pemerintah membangun kepercayaan. Ketika komunikasi kurang mampu menjawab keresahan publik, ruang kosong itu akan segera diisi oleh spekulasi, opini, dan rasa curiga. Karena itu, menurut gua, masyarakat tidak boleh berhenti mengawasi. Bersikap kritis bukan berarti membenci pemerintah. Bertanya bukan berarti menolak pembangunan. Justru kritik yang berdasarkan data dan logika adalah bagian penting dari demokrasi. Ketika aparat mengusut dugaan korupsi, masyarakat berhak berharap prosesnya dilakukan secara transparan dan tuntas. Ketika pemerintah menawarkan proyek ekspor listrik, masyarakat juga berhak meminta penjelasan yang terbuka mengenai bagaimana kebutuhan listrik nasional tetap dijamin. Dua harapan itu tidak saling bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi. Kita ingin Indonesia maju, tetapi kita juga ingin kemajuan itu dibangun di atas fondasi yang kuat, bukan di atas kepercayaan yang mulai retak. Pada akhirnya, mungkin inilah pelajaran terbesar dari semua peristiwa yang sedang kita lihat. Yang paling mahal dalam sebuah negara ternyata bukan batu bara, bukan pembangkit listrik, dan bukan nilai investasi. Yang paling mahal adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa hilang hanya karena masyarakat merasa ada ironi yang tidak dijawab dengan baik. Semoga pembahasan ini bisa menjadi sudut pandang tambahan, bukan untuk mengajak kalian langsung percaya pada satu narasi, tetapi justru supaya kita semua terbiasa melihat sebuah isu dari berbagai sisi. Tetap kritis, tetap gunakan logika, dan jangan mudah terpancing oleh kesimpulan yang belum didukung fakta. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Sekilas Uang dengan menekan tombol suka, membagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik setiap berita yang kita baca setiap hari.